Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam presisi. Saya Joby Triananda, Direktur Utama PT Sukovindo, mengucapkan selamat kepada Bapak Kapolri, Jenderal Polisi, Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, selaku pimpinan tertinggi Polri, atas raihan keberhasilan Satuan Kerja Divisi Humas Polri memperoleh sertifikat Sistem Manajemen Mutu SNI ISO 9001-2015. Semoga Divisi Humas Polri yang dipimpin oleh Bapak Irjen Pol Dr. Sandi Nugroho SIK SH Mhum dapat konsisten memberikan pelayanan yang terbaik. Kami optimis Divisi Humas Polri mampu menjaga kualitas melalui implementasi standar manajemen mutu secara berkelanjutan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aibda Vincenzius Sugripto, anggota Polsek Nele, bersama sang istri telah memberikan kontribusi besar bagi pendidikan di wilayah Kabupaten Sika. Pasangan suami istri ini mendirikan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat Bisa Ngaisiang sebagai upaya untuk memberikan pendidikan gratis kepada masyarakat yang putus sekolah. Kisah Aibda Vincenzius Sugripto merupakan salah satu bukti bahwa menjadi anggota polisi bukan hanya sekedar profesi, namun merupakan sebuah jalan untuk mengabdi. Saya Aibda Vincenzius Sugripto, bertugas di Polsek Nele, Polres Sika, Polda NTT. Keseharian saya sebagai seorang anggota polisi, setiap paginya saya mempersiapkan diri saya untuk pergi ke kantor Polsek Nele, mengikuti apel yang dipimpin oleh Kapolsek Nele. Saya melanjutkan piket penjagaan di Polsek Nele. Munculnya ide mendirikan pendidikan gratis bagi anak-anak putus sekolah. Pada tahun 2020, istri saya mengajar anak-anak yang putus sekolah di dua kecamatan, Kecamatan Baigete dan Kecamatan Magepanda. Memang betul ada banyak sekali sekolah-sekolah non formal, tetapi yang aktif itu hanya ada dua. Jadi saya tawarkan kepada ibu, bisa tidak kita mendirikan sekolah, tetapi sekolahnya sekolah non formal dan harus kita gratiskan itu. Setelah ibu juga setuju, maka kami mendirikan sekolah gratis ini. Sekolah ini bernama PKBM Bisa Ngaisiang. Bisa Ngaisiang itu sendiri adalah bahasa Sika yang kalau diartikan dalam bahasa Indonesia, bisa itu adalah pintar, ngaisiang itu adalah bijaksana. Jadi kalau diterjemahkan, bisa ngaisiang itu sendiri adalah pintar lagi bijaksana. Tujuan dari kami mendirikan sekolah gratis ini untuk memanusiakan manusia dan juga bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Menjadi wadah untuk anak-anak bisa berkreasi sehingga mereka tidak dicap negatif atau dicap menjadi sampah masyarakat di masyarakat karena mereka putus sekolah, mereka menjadi berandalan, mereka menjadi orang yang tidak berguna. Maka bersama kami tujuan kami adalah mendidik generasi-generasi muda menjadi pribadi yang lebih baik, mempunyai kompetensi yang baru di bidang life skill sehingga mereka tidak melulu harus menjadi seorang pegawai, tapi mereka bisa menjadi wirausaha untuk diri mereka sendiri. Dalam proses pembangunan gedung PKBM Bisa Ngaisiang ini, saya menggunakan waktu ketika lepas piket, tugas saya sebagai seorang kepolisian,
saya menyempatkan waktu untuk membantu tukang menyelesaikan pembangunan gedung ini. Selain itu, saya ke kebun bambu untuk potong bambu tersebut dan membawa ke lokasi pembangunan gedung ini. Awal dari pembangunan ini, saya juga membantu tukang untuk menggali fondasi, habis itu membuat lantai di setiap ruangan ini, terus membantu tukang membuat WC, bak air dalam tanah. Jadi kesempatan-kesempatan ini saya gunakan setelah saya lepas piket. Selain menjadi anggota polisi yang aktif, saya juga merelakan diri saya untuk mengajar di PKBM Bisanga Siang itu sebagai tutor tamu di bidang pengembangan diri. Di bidang pengembangan diri ini, saya boleh memberikan ilmu saya seperti pendidikan norma, asusila, masalah-masalah hukum yang ada di masyarakat. Karena pendidikan non formal itu juga sangat penting. Tidak hanya pendidikan formal, tetapi di non formal juga bisa menekan angka-angka putus sekolah. Sosok yang sangat menginspirasi dalam mendirikan PKBM Bisanga Siang ini adalah bapak kandung saya, Bapak Polikarpus, yang selalu mendukung, baik itu dengan perkataan dan juga perbuatan. Jadi untuk mengenang almarhum bapak kandung saya, Bapak Polikarpus, saya menggunakan namanya bersama dengan para leluhur saya yang lain untuk dijadikan nama di setiap ruangan-ruangan yang ada di PKBM Bisanga Siang. Anak-anak kami rata-rata pekerjaannya seperti tukang ojek, penjual ikan, tukang las, tukang batu, dan paginya mereka bekerja mencari uang dulu, lalu siangnya mereka bisa masuk belajar. Siswa-siswi kami, anak-anak putus sekolah ini usia pekerja dari 7 sampai 25 tahun. Usia terakhir di kami itu adalah 13 tahun. Pernah kami memakai gedung SD Impres Kode selama 1 tahun karena rombongan belajar makin banyak dan ada pendidikan life skill yang harus bekerja di luar kelas. Maka kami menggunakan garasi sebelah rumah kami untuk dijadikan tempat belajar mengajar juga, untuk praktek life skill juga. Kami berterima kasih kepada semua orang yang mendukung kami, baik secara material maupun moral, karena lingkungan yang mendukung kami, membantu kami untuk menggapai, mewujudkan apa yang kami impikan, menjadi impian kami bersama. Menentaskan angka putus sekolah, membantu anak-anak jadi generasi yang lebih baik di masa depan. Kami bangsa Indonesia ingin menyatakan kemerdekaan. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Kita jeda dulu pemirsa, dan usai jeda Presisi Siang akan segera kembali.